سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائل تباركا بذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadratul kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para pimpinan, para jamaah sekalian, para kaum muslimin muslimat, muallimin muallimat, muta'allimin muta'allimat, yang insyaallah pada kesempatan yang mulia ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur, dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kalimah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Syukur alhamdulillah atas nikmat tersebut, sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, menunaikan kewajiban yang mana hukumnya siang dan malam. Tidak ada alasan bagi makhluk yang hidup yang iman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mengerjakan daripada sholat 5 waktu. Dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama menunaikan kewajiban tersebut, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Semoga menjadi sebab segala amal ibadah yang kita kerjakan atau bakal kita kerjakan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertambah salam, bertabur rahmat, semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, pengikutnya, para ulama, mutaqaddimin, ulama mutakhirin, umumnya kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dan sesudahnya, saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya bagi para jamaah yang sedang melaksanakan daripada ibadah sholat, baik wajib maupun sunnah. Dan pada kesempatan yang mulia ini, setelah diberikan waktu oleh pengurus bin Rohis untuk menyampaikan daripada urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan perkara ibadah, di mana perkara ibadah saya sampaikan dapat ambil dari kitab Nasihatul Ibad karangan daripada Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bandani. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara ibadah, ibadah salat ibadah, zakat ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, umrah ibadah, sedekah pun ibadah. Ada perkara ibadah yang jarang diingat dan jarang diminta oleh manusia, jarang pula dikerjakan, yaitu ibadah mati. Apakah mati perkara ibadah? Mati itu jamaah sekalian perkara ibadah yang setiap hari disunahkan 70 kali kita mengingat akan kematian yang datang kepada diri kita. Kita hidup ini sesaat,
Kita ini hidup nunggu mati jamaah sekalian. Kita ini hidup pasti akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-Nya, kepada yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bil murad. Ini ayat artinya banyak sekali. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang-orang yang beriman yang sekalian. Bukan orang Islam yang sekalian, orang iman. Islam belum tentu iman, tapi iman pasti Islam. Karena sekian banyak orang mengaku agama Islam tapi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya pada yang sekalian. Apa kata Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa kita orang yang iman diperintahkan untuk takwa? Perlu kita ketahui pada jamaah sekalian, iman dan takwa ini antara jasad dengan pakaian. Maksudnya apa? Nabi menyampaikan dalam hadisnya, al-iman uryanun, iman itu telanjang jamaah sekalian. Iman itu telanjang. Timbul pertanyaan, apa pakaiannya iman? Walibasu takwa, pakaiannya iman yaitu takwa. Apa artinya takwa? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita tapi tidak takwa, maka dinyatakan imannya telanjang kepada jemaah sekalian. Tujuannya apa? Allah mengingatkan kepada orang yang beriman untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan bahwasanya hidup sesaat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan taat, mati dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang sekalian, jabatan hari ini yang kita miliki, kekuatan hari ini yang kita miliki, kalau tidak didasari dengan iman maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini apa yang kita miliki didasari dengan iman. Pakaian yang kita punya didasari dengan iman. Jabatan yang kita punya didasari dengan iman. Kekuatan yang kita punya didasari dengan iman. Maka apapun yang kita kerjakan, semua catatannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman kita cinta tanah air, bela tanah air. Ketika kita selesai dalam pembelaan tanah air, mati syahid, mati dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan kembali. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapapun manusianya, ketika ia mempunyai nyawa pasti akan mati. Al-mautu ya'ti baghtatan. Dalam syair dijelaskan, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati datangnya tiba-tiba pada sekalian. Tidak dilihat keadaan manusianya, tua, muda, sehat, sakit, miskin, kaya, lemah, kuat, tinggi jabatannya, rendah jabatannya, siapapun manusianya pasti akan mati. Dan kematian datangnya tiba-tiba pada sekalian. Nabi menegaskan dalam hadisnya, man syaba ala syai'in syaba alaih. Mati tergantung kebiasaan manusianya. Jikalau manusianya ibadah, sholat ia kerjakan, puasa ia kerjakan, selalu zikir, selalu ingat kepada Allah, bakti kepada Allah, maka ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebaliknya, ia berbuat maksiat, zina, judi, lain sebagainya, perkara yang hina ia kerjakan, ia tidak takwa kepada Allah, maka ia mati pun sesuai dengan perbuatannya. Para jemaah sekalian, sering kita melihat banyak kejadian-kejadian kematian yang datang melimpah kepada manusia. Sering kita melihat kejadian-kejadian kematian tersebut tergantung kepada kebiasaan manusianya. Ada berita seseorang alim ulama, seorang asatidzah, seorang ustaz, seorang kiai yang selalu mengumandangkan bacaan Al-Quran. Ia tidak rencana mati ketika baca Quran, tidak pada sekali. Sehat walafiat, duduk di atas panggung, semangat, gembira, bahagia menghadap Al-Quran, melantunkan bacaan Al-Quran dengan merdu dan syahdu.
Selesai pembacaan Quran, Allah takdirkan mati bagi sekalian. Kok bisa? Karena manusianya tersebut kebiasaannya baca Al-Quran, maka mati sedang atau selesai setelah membaca Al-Quran. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan sebaliknya pula banyak orang maksiat, judi, mabuk, terutama minuman keras, homer ia kerjakan. Sekian banyak pula orang mati itu ketika ia mabuk, ketika ia judi, ketika ia minum homer, minuman alkohol. Lalu bagaimana mati su'ul khatimah pada sekalian? Sehingga kalau berbicara tentang masalah kematian, bukan hanya pada saat ini, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan pula oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril yang mendampingi kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyunya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang menjadi komandannya malaikat pada sekalian. Seluruh malaikat pangkatnya lebih tinggi. Malaikat Jibril dan sekalian. Israfil kalah dengan malaikat Jibril. Israfil kalah. Jibril ini perintahnya Allah yang menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Jibril? Wala Jibril alaihi salam. Wala berkata Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Jibril, isma syi'ta, hiduplah engkau sesuai keinginanmu, kata Jibril. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka maitun, maka sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Jibril berkata kepada Nabi, hiduplah engkau sesuai dengan keinginanmu, wahai Muhammad, kata Jibril. Fa innaka maitun, perlu kamu ketahui sesungguhnya kamu pasti akan menjadi mayit. Ketika kita menjadi mayit tidak ada nilai harganya bagi sekalian. Jabatan, kekayaan, kekuatan, pangkat dan lain sebagainya. Ketika kita menjadi mayit tidak ada nilainya. Jangan di hadapan orang lain, di hadapan keluarga kita pun tidak ada nilainya bagi sekalian. Lalu yang menilai jasad kita, mayit kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering pula menyaksikan kematian, di mana orang yang mati ketika masuk ke dalam kurung batang, kita ini pasti akan masuk kurung batang. Yang punya kendaraan mewah megah mati tidak akan naik kendaraan mewah, pasti kurung batang. Kurung batang itu kendaraan yang aneh, penumpangnya satu, supirnya 4. Ya betul. Kita pasti akan masuk. Ketika selesai disolatkan, mayat lewat. Siapa tuh mayat? Kita. Hanya kita bakal masuk ke kurung batang. Perlu kita hayati, perlu kita pikirkan, perlu kita resapi. Ketika diangkat, mayat itu bicara, mayat bicara, yang di dalam kurung batang itu bicara. Apa yang dia ucapkan? Qadimuni, segera bawa saya, cepat bawa saya. Siapa itu mayat yang berbicara, cepat bawa saya, segera bawa saya. Mayat yang soleh, mayat yang mendapatkan rahmat dari Allah, mayat yang mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kenapa? Karena dia ingin masuk ke alam kubur, karena kuburannya sudah menjadi roboh min dari jannah, daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahannya Allah dunia yang sekalian. Tidak ada apa-apanya. Yang kita bayangkan kuburan hanya ukuran badan, pakaian hanya kain kapan, ditutup dengan papan landakan. Siapa? Kita dan sekalian. Tapi Allah menjanjikan amal perbuatannya baik, ibadahnya diterima, maka kuburannya roboh min riyadil jannah, menjadi taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara itu mayat, qadimuni, segera bawa saya, cepat bawa saya. Mayat yang soleh, mudah-mudahan di antaranya kita ada itu. Lalu bagaimana mayat yang tidak soleh? Ibadah tidak, haji tidak, sholat tidak, nggak open umat Islam, nggak open sama ulama,
Ingat lagi pas mati nyari agama. Dalam perjalanannya hidup merasa hebat, merasa kuat. Agama ditinggalkan, bahaya yang sekalian. Kufur nikmat kepada Allah. Inna adzab syadid, pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tuh mayit yang tidak ibadah, tidak sholat, tidak ngaji, murka kepada Allah, ingkar kepada nikmat Allah, bicara atau tidak bicara dia? Bagaimana bicaranya? Ya wailaha, ana tanhibuni biha. Mau dibawa kemana? Buah mau dibawa kemana? Itu bahasa kasarnya, buah mau dibawa kemana? Saya mau dibawa kemana? Bingung dia jam sekalian, mau dibawa kemana? Semua makhluk di alam dunia dengar, burung dengar, kucing dengar, binatang semua dengar jam sekalian, ayam dengar. Ilal insana, kecuali manusia, kita tidak mendengar. Alhamdulillah jam sekalian, kita nggak dengar. Walaupun sekarang kita gagal, keren, berani. Orang tuh kalau bicara goib, ada yang takut juga. Walaupun di dunianya lucu, pas orang tersebut mati, ketika ia bicara, takut kita. Coba bayangkan, jika manusia dapat mendengar mayat bicara, mau dibawa kemana saya? Itu kata mayat. Saya yakin burung batangnya dilempar dan sekalian. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hari ini Allah perkenankan duduk di tempat yang penuh kemuliaan, duduk di tempat yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, duduk di tempat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mana tempat rahmatnya Allah, tempat hidayahnya Allah? Masjid jemaah sekalian. Masjid ini tempat hidayahnya Allah, rahmatnya Allah. Istilahnya masjid ini seperti bandara jemaah sekalian, seperti lapangan terbang jemaah sekalian, di mana pesawat yang turun di bandara ini insya Allah selamat jemaah sekalian. Maka orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, hidayahnya Allah, masuk ke dalam masjid. Lalu bagaimana ada orang yang dapat hidayah di tengah jalan? Itu orang-orang yang ditegur dulu oleh Allah dengan musibah, baru ingat kepada Allah. Jauhkan musibah dimanapun keberadaan kita. Kita tugas hari ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini fisik kita dilatih, ruh kita pun dilatih. Jasad kita dikasih makan, ruh kita pun harus dikasih makan. Apa kata Nabi? Jasad 3 hari, jikalau tidak kena makanan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, itu manusia bisa mati. 3 hari tidak makan, tidak minum, bisa mati. Itu jasad. Ruh sama. Ruh 3 hari nggak mendengarkan nasihat agama, 3 hari tidak hadir majelis taklim, 3 hari nggak mau kita duduk di tempat rahmatnya Allah. Hati kita mati. Ketika hati mati, zulmatun fi qalbi, gelap hatinya. Mendengar adzan biasa, orang pada ibadah biasa, enggak merasa, enggak iri jemaah sekalian. Kenapa? Mati jemaah sekalian. Lalu bagaimana? Hari ini duduk di tempat yang penuh kemuliaan, rahmatnya Allah, taufik hidayah Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kita, dihidupkan hati kita, di antaranya dengan mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, dan kita minta ampun kepada Allah. Nurun bi qalbi, hati kita akan bercahaya. Sama-sama kita minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar, dengan mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah min khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah min
iman Islam, godaannya banyak, cobaannya banyak, hati bicara lama. Duduk biasa iman Islam banyak sekali godaannya ibu sekalian. Maka niatnya kita ikhlas. Kita duduk di tempat ini bukan karena takut sama pimpinan, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena diwajibkan. Adanya bin Rois, bimbingan kerohanian Islam dan sebagainya memang diwajibkan. Agar apa? Agar kita diberikan kekuatan jasad dan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian, hari ini Allah berikan kemuliaan dunia wal akhirah. Satu kalimat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun, dan cintailah orang yang kau mau, maka sesungguhnya engkau akan terpisah dengannya. Kita akan terpisah dengan anak istri kita. Kita tidak mengetahui kapan dan bagaimana. Bentengi hari ini dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang hari ini kita miliki titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta titipan, jabatan titipan, anak istri titipan yang sekalian. Pasti suatu saat akan dipanggil, akan dipinta kepada yang memiliki. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepnya kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak semata-mata ciptakan jin dan manusia. Kita ini manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah wajib, sunnah yang sudah kita kerjakan atau bakal kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jaga diri kita dimanapun keberadaan kita. Jikalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Rukun Islam ada 5, syahadat menjadi pondasi kita, sholat kita kerjakan, zakat kita tunaikan, puasa Ramadan beberapa bulan lagi insya Allah kita dipertemukan di bulan Ramadan, dan insya Allah haji kita ditakdirkan bisa ibadah ke tanah suci Mekah Madinah Munawwarah. Dengan kemuliaan hari ini majlis hari ini bin Rois, Allah Subhanahu wa Ta'ala qabul segala hajat-hajat kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamam li kulli sud wa maqbul wa sulah syadi tahiran wa batina ya arhamar rahimin bi niyatis salam wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi syafaati rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidina amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hatta jalla ni'amahu wa yakadu mazida ya rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim bi sultani. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa tawassalat bi adrikna ya Rasulullah. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa tawassalat bi adrikna ya Rasulullah. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa tawassalat bi adrikna ya Rasulullah. Allahumma ij'al ummata sayyidina Muhammad wa ummata sayyidina Muhammad wa ansur ummata sayyidina Muhammad wa astur ummata sayyidina Muhammad wa baris ummata sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit ummata sayyidina Muhammad ala al-iman ya dal dalal ikram. Amisna ala dinil Islam ya qayyum ya matin bi syarril zalimin ya qayyum ya matin bi syarril zalimin ya qayyum ya matin bi syarril zalimin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubin ya mu'id ya mu'id ya wadud aghnina bihalalika haramika fadlika ma siwa. Allahumma arina haramaka bikaromika min fadlika azim wa harrama nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik
إن الحمد نعمة لك الملك لا شريك لك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan di waktu, di hari, di minggu, di bulan, di tahun yang akan datang sehat walafiat dalam iman, dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.